Selamat datang di Holistic Indonesia TV. Tubuh Anda adalah dokter yang terbaik. Bapak dan Ibu sekalian, ada kisah yang sangat menarik di kota di mana saya tinggal, yaitu di Pasar Rebo, di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Ada sebuah masjid peninggalan dari nenek moyang keturunan Yaman yang dikenal dengan Masjid Ar-Raudloh, yang di sekitarnya banyak hidup warga keturunan Yaman. Masjid itu cukup besar dan letaknya berdampingan dengan Pasar Rebo yang hiruk pikuknya paling sibuk dan selalu dipadati oleh orang yang melakukan aktivitas jual beli setiap hari. Dan pasar itu merupakan pasar terbesar di Kabupaten Purwakarta. Masjid terletak sangat berdampingan, bahkan berdempetan. Yang menarik adalah selama wabah COVID-19, masjid itu satu hari pun tidak pernah tutup dari melakukan aktivitas sholat berjamaah. Dan mereka melakukan sholat berjamaah dengan saf yang rapat, mengikuti sunnah Nabi. Bahkan tidak sedikit jamaahnya yang sudah berusia lanjut, di atas 60, bahkan tidak sedikit di atas 70 tahun. Di masjid tersebut, selama era wabah, bahkan ketika masuk bulan Ramadan, jamaahnya semakin banyak karena banyak jamaah dari daerah lain datang ke masjid itu. Karena di daerahnya, masjidnya sudah pada ditutup dan dilarang melakukan aktivitas sholat berjamaah. Mereka melakukan sholat berjamaah dengan saf yang rapat. Tidak
dengan bijak dan punya keyakinan yang begitu hebat bahwa selama dirinya berprasangka baik, selama dirinya punya niat yang positif, selama dirinya melakukan upaya pencegahan, maka tidak perlu takut berlebih dalam menghadapi sebuah wabah. Seperti yang dikisahkan dalam sebuah hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Allah ta'ala ana inda dhanni 'abdi bi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai prasangkaan hambaku. Jika hambaku berprasangka baik, maka hasilnya akan baik. Wallahu a'lam. Ketika awal mula wabah COVID-19 datang, media massa, media televisi terus-menerus memberikan satu informasi yang masif yang membuat seluruh masyarakat di dunia cemas dan takut. Seolah-olah apabila kita terjangkit wabah pagi ini, malam akan mati atau besoknya akan mati. Kalau terjangkit malam, besoknya kita akan mati. Seolah-olah saking hebohnya media televisi yang menyiarkan informasi sedahsyat itu. Sampai akhirnya semua ulama sepakat seolah-olah mengilustrasikan wabah COVID-19 seperti wabah taun pada zaman sahabat. Kenyataannya pada hari ini banyak para ahli berpendapat berbeda. Dan saya meyakini sejak awal bahwa wabah virus COVID-19 tidak bisa disamakan dengan wabah taun di era sahabat. Baik kualitasnya maupun dampak ketika kita terjangkit. Dan sekarang semakin hari semakin terkuak. Para ahli banyak yang berpendapat bahwa virus COVID-19 tidak beda dengan virus influenza umumnya. Cuma memiliki daya tular yang lebih cepat. Bahkan disadari atau tidak, semua virus influenza memiliki daya tular yang cukup cepat. Dan tidak heran ketika ada satu anggota keluarga yang terkena influenza, seisi keluarga beberapa hari kemudian akan terjangkit virus influenza yang sama. Intinya Bapak dan Ibu sekalian, jangan pernah menyalahkan virusnya. Karena kita tidak bisa mensterilkan dunia, dan kadang kita harus hidup dengan lingkungan yang tidak bisa murni bebas dari virus. Bapak dan Ibu sekalian, salah kalau kita harus takut terhadap virus, tapi ketika kita tidak mempersiapkan tubuh kita dari resiko terjangkitnya virus COVID-19. Untuk itu semua, upaya pencegahan pada new normal adalah persiapkan tubuh kita. Bukan kita harus menghindari dari terjangkitnya, tetapi ketika kita terjangkit, tubuh kita sudah dipersiapkan dengan sistem pertahanan tubuh yang hebat, di mana kalau terjangkit, virus hanya berkenalan dengan tubuh kita dan tidak merusak sistem pertahanan tubuh kita, apalagi membahayakan. Untuk itu, hilangkan rasa cemas berlebih, mari bangun sistem pertahanan tubuh kita. Yakinlah bahwa tubuh manusia diciptakan oleh Allah dengan sangat sempurna. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Tin ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia